Apakah Ilia Topuria layak menyandang gelar Raja Pound for Pound saat ini? Yap, sebuah fakta yang tentu saja tidak bisa dibantah adalah Ilia Topuria officially menjadi Raja UFC Pound for Pound setelah mengalahkan Charles Oliveira. Predikat itu artinya jika semua petarung di UFC memiliki berat badan yang sama, maka Ilia Topuria adalah yang terhebat di antara semuanya. Kalau kata Kujou Satoru sih, I am the strongest. Itu juga berarti siapapun petarung itu selama berhasil membuat berat badan yang sama yaitu 155 pounds, maka ia bukanlah ancaman bagi Topuria. Tapi kenyataannya kita disuguhkan oleh pernyataan langsung dari sang raja bahwa ia ogah melawan Arman Tsarukyan, dan jika UFC tetap memaksanya, maka Topuria akan menanggalkan sabuk kelas ringannya itu. Ini tentu menimbulkan reaksi yang luar biasa bagi para fans MMA seperti saya. Sebagai disclaimer, saya bukanlah haters dari Ilia Topuria. Saya bahkan sering memuji penampilan Topuria di oktagon karena dia memang adalah petarung yang sangat mematikan dengan kemampuan boxingnya. Bisa dibilang, Ilia adalah salah satu petarung yang saya nikmati di setiap pertarungannya. Tetapi saya bukanlah fanboy. Setelah mendengarkan alasan Topuria enggan melawan Arman, menurut saya alasannya terlalu mengada-ngada dengan selalu mengungkit masalah pull out. Padahal Arman sudah membayar kesalahan itu dengan menjadi fighter pengganti dan melakukan cutting weight. Jadi kesan bahwa Ilia takut dan menghindari Arman bukanlah sebuah ujaran kebencian, tetapi memang faktanya Topuria terkesan kabur. Apalagi ia siap menanggalkan sabuknya yang secara langsung mengonfirmasi ia sudah menyiapkan pintu keluar daripada melawan Arman. Itu tentu menodai kewibawaan tahtanya sebagai Raja Pound for Pound, tahta yang diidam-idamkan oleh hampir semua petarung di UFC yang dikenal pemberani. Sekarang pertanyaannya adalah, pantaskah Ilia Topuria menyandang gelar Raja UFC Pound for Pound? Bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan mengolok-olok sifat pengecut Topuria. Yaps, baru-baru ini kontender nomor 1 UFC Lightweight Arman Tsarukyan membagikan video lucu yang secara khusus ia tujukan untuk sang Raja UFC Lightweight Ilia Topuria. Di video itu menampilkan Arman yang berlarian mengejar bebek yang kabur sambil meneriakinya, "Ilia, stop running," yang artinya, "Ilia, berhentilah berlari." Bagi yang belum tahu maksud dari video itu, kurang lebih seperti ini. Bebek dalam bahasa Inggris adalah duck. Dalam bahasa Inggris, selain berarti bebek, duck juga berarti menghindari. Karena itu, Arman memilih seekor bebek sambil meneriakinya, "Ilia." Konyol sih, tapi ya mau bagaimana lagi? Salah satu alasan Ilia menolak melawan Arman adalah karena Arman adalah petarung dengan exposure yang rendah sebab ia jarang promosi. Biasanya promosi dilakukan oleh fighter dengan tujuan membangun hype agar mendapatkan perhatian media dan mudah menarik para pembeli pay-per-view di pertandingan mereka. Ya tentu saja the final goal is money sih. Tetapi Arman memang tidak butuh itu karena memang dia anak orang yang terlanjur kaya. Jadi dia hampir tidak pernah melakukan tindakan kontroversi untuk menarik exposure. Ia hanya ingin bertarung dengan yang terbaik. Dengan membuat video lucu itu, Arman berhasil trending dan membuat pecinta UFC terhibur, kecuali mungkin fansboy dari Topuria. Jika Arman sudah memiliki hype dan Topuria masih tidak mau menerima bertarung melawan Arman, maka akan susah dibantah lagi sih kalau Topuria benar-benar takut dari Arman Tsarukyan. Jadi bagaimana menurut kalian? Topuria bilang ia sama sekali tidak tertarik melawan Arman Tsarukyan. Yap, sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh sang Raja Pound for Pound Ilia Topuria. Ia secara gamblang menyatakan bahwa ia sama sekali tidak berminat melawan kontender nomor 1 di kelas lightweight yaitu Arman Tsarukyan. Alasannya adalah, menurut Ilia, Arman bukanlah seorang nama besar di UFC dan Arman juga pernah melakukan pull out saat melawan Makhachev. Topuria berpendapat bahwa seorang yang pull out saat perebutan sabuk adalah fighter yang tidak profesional. Karena itu, Topuria lebih memilih melawan Justin Gaethje atau Paddy Pimblett di title defense pertamanya. Jika UFC memaksanya untuk melawan Arman, maka Topuria akan dengan senang hati melepaskan sabuknya. Lalu apakah argumen Topuria ini wajar atau dia hanya takut sama Arman? Dari sisi profesionalitas, memang Arman melakukan kesalahan besar dengan pull out di hari terakhir main event. Tapi Arman sudah membayar kesalahannya itu dengan menjadi fighter backup di event Topuria versus Charles. Perlu diketahui, fighter backup juga wajib melakukan pemotongan berat badan dan Arman menunaikannya. Jadi menurut saya, Arman sudah layak mendapatkan title shot. Justin Gaethje masih masuk akal, tapi Paddy Pimblett jelas belum layak mendapatkan title shot. Banyak fans yang menuduh Topuria takut pada Arman karena style Arman kurang menguntungkan bagi Topuria. Tapi Topuria mengatakan bahwa yang dia buru adalah Islam Makhachev, jadi mana mungkin ia takut sama Arman.
Hanya saja kalau kita pahami misalnya Topuria kalah melawan Makhachev, publik MMA tidak akan terlalu mempermasalahkannya mengingat Makhachev adalah salah satu yang terbaik saat ini. Tapi jika kalah dari Arman, tentu nama Topuria akan kehilangan harga jualnya mengingat meskipun Arman sangat luar biasa, tapi namanya kurang populer di mata dunia. Arman juga jarang promosi sih, karena memang doi gak butuh promosi. Secara Arman sudah kaya dari lahir dan ia tidak terlalu butuh uang. Yang dia butuhkan adalah pertandingan sejati, tapi sang juara secara jelas menghindarinya. Jadi bagaimana UFC 320 akan menjadi event yang spektakuler. Yaps, itu diumumkan langsung oleh sang bos Dana White dalam video short di channel YouTube UFC. Event yang akan berlangsung di tanggal 4 Oktober ini menyajikan pertandingan yang sangat menarik bagi pecinta MMA. Setidaknya sudah 3 pertarungan yang sudah diumumkan oleh Uncle Dana, mulai dari Jiri Prochazka versus Khalil Rountree. Dua petarung ini menunjukkan kemampuan mereka di pertandingan terakhir mereka, dan uniknya mereka mengalahkan lawan yang sama, yaitu Jamal Hill. Hampir bisa dipastikan bahwa pemenangnya nanti akan menjadi title challenger selanjutnya. Kemudian di co-main event ada perebutan sabuk kelas bantam antara sang undisputed champion Merab Dvalishvili melawan Cory Sandhagen. Merab memang diunggulkan di match ini karena kemampuan gulat dan staminanya yang di luar nalar tentu akan sangat mempengaruhi match ini. Namun Cory dikenal sebagai fighter yang memiliki kardio cukup bagus karena bisa bertarung 5 ronde full melawan Umar Nurmagomedov dan Petr Yan. Memang Merab diunggulkan dari Cory, tapi bisa saja Cory membuat kejutan. Dan di main event atau sajian utama dari event ini adalah rematch antara sang juara UFC Light Heavyweight Magomed Ankalaev melawan fighter kesayangan fans yaitu Alex Poatan Pereira. Untuk kualitas pertandingannya sih gak usah ditanya, karena dua-duanya adalah petarung level atas. Hanya saja press conference pasti garing, karena meski ada storyline yang menarik, tapi dua-duanya gak bisa berbahasa Inggris. Beradu omongan lewat translator tentu kurang enak lah ya. Jadi bagaimana menurut kalian?